Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, dan salam kebajikan untuk kita semuanya. Hari ini pada tanggal 12 Januari 2022, saling berhadapan kita dalam acara yang diselenggarakan oleh Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara bersama dengan diskusi Rita Arme, dengan tajuk kuliah di MKN USU sangat menyenangkan dan membentuk seorang notaris Sri PPAT yang profesional. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Mahmud Siregar SH MHum selaku Dekan dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Selamat datang Pak. Kepada Bapak Profesor Dr. Hasim Purba SH MHum selaku Ketua Prodi dari Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, saya ucapkan selamat datang Bapak. Selamat datang. Kepada Ibu Profesor Dr. Rosnidar Sembiring SH MHum selaku Sekretaris Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, saya ucapkan selamat datang Profesor. Dan kepada Ibu Rita Armelia SH SPN MKN selaku founder daripada diskusi Rita Arme, saya ucapkan selamat datang kepada Ibu. Dan tentu juga kepada dosen, akademisi, dan partisipan-partisipan yang telah hadir dan meluangkan waktu untuk hadir di acara hari ini, saya ucapkan selamat datang. Selanjutnya saya akan memperkenalkan kepada moderator yang akan memandu acara kita dari awal hingga akhir, yakni Ibu Rita Armelia SHSPN selaku founder daripada diskusi Rita Arme. Izinkanlah saya membacakan biodata singkat daripada Ibu Rita Armelia SHSPN MKN. Ibu Rita Armelia SHSPN MKN mengambil S1 di Universitas Sumatera Utara, Ilmu Hukum, Departemen Hukum Administrasi Negara, S2 Magister Kenotariatan di Universitas Sumatera Utara, dan spesialis notariat di Universitas Sumatera Utara. Kepada Ibu Rita Armelia, saya persilakan Ibu. Terima kasih kepada Ananda Franz. Baik, kita mulai online kelas kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Prof. Hasim Purba, Bapak Dr. Mahmud Siregar, dan para rekan kerja, serta rekan-rekan dosen semuanya, Bapak Suprayitno, Ibu Nova Sribulan, dan sahabat-sahabat serta mahasiswa lainnya. Hari ini topik kita adalah kelas khusus kuliah di MKN USU sangat menyenangkan dan membentuk seorang notaris PPAT yang profesional. Narasumber kita adalah Bapak Profesor Dr. Hasim Purba SH MHum. Beliau adalah Ketua Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Sumatera Utara, dan keynote speech kita adalah Bapak Dr. Mahmud Siregar SH MHum. Beliau adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Acara ini diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Magister Kenotariatan Hukum USU Universitas Sumatera Utara, dan diskusi Rita Arme. Baiklah, berikut kita akan mendengar sepatah dua kata keynote speech dari Bapak Dr. Mahmud Siregar SH MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Sebelumnya, saya akan membacakan biodata singkat beliau. Dari begitu banyak prestasi beliau, beliau adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, menempuh jenjang S3 Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara, S2 Ilmu Hukum, Hukum Investasi di Universitas Sumatera Utara, S1 Ilmu Hukum, Hukum Internasional di Universitas Sumatera Utara. Kepada Bapak Dr. Mahmud Siregar, saya persilakan dengan hormat. Silakan Pak Mahmud. Baik, terima kasih Bu Rita Armelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Profesor Hasim Purba SH MHum, Ketua Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum USU, Ibu Profesor Rosnidar Sembiring sebagai Sekretaris Program Studi MKN Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Yang saya hormati mitra diskusi yang hari ini berkolaborasi dengan mitra diskusi Rita Arme.
Kemudian yang saya hormati para dosen ya, para dosen program studi magister kenotariatan yang saya lihat ada Pak Supraitno di sini, ada Pak Henry Sinaga, ada Dr. Tony, ada siapa lagi nih ya? Mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadiran kita semua dalam kegiatan sore hari ini. Yang saya banggakan, yang saya muliakan seluruh peserta ya. Apakah mahasiswa, apakah mahasiswa S1, apakah mahasiswa ongoing yang sedang belajar di MKN, di Magister Kenotariatan. Selamat sore dan mari kita sama-sama mendengarkan, mengikuti kegiatan yang penting ini. Ya, hari ini kita berdiskusi atau kelas online kita adalah mengenai kuliah di MKN USU itu sangat menyenangkan dan membentuk seorang notaris atau PPAT yang profesional. Inilah yang mau kita bicarakan pada hari ini. Pertama sekali kami mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesempatan kepada kita usia dan kemauan sehingga kita masih bisa menuntut ilmu, mendengar pengetahuan-pengetahuan, tambahan pengetahuan pada sore ini dari narasumber dan juga tentunya nanti dari diskusi dengan para dosen. Itu mungkin bisa dibuka nanti ya, sehingga bisa juga para dosen ikut nimbrung memberikan pemikiran-pemikiran kepada adik-adik atau kepada para peserta dari kuliah online ini. Acara semacam ini memang salah satu adalah cara kita MKN dan keluarga besar MKN tentunya prodi, kaprodi, sekretaris prodi dan para staf pengajar untuk berinteraksi dengan stakeholder, apakah mahasiswa atau mungkin calon mahasiswa yang berminat mengikuti program studi di MKN. Nah, kita mau turun gunung lah, mengenalkan kepada orang bahwa MKN itu semacam ini. Yang dia hasilkan itu orang-orang seperti apa. Ya, jadi ada Pak Tony, ada Pak Henry, ada Pak Dr. Supraitno, tiga-tiganya dokter ini. Itulah produk-produk yang lainnya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, nggak nampak ya. Ini produk-produk yang profesional yang dihasilkan oleh MKN. Jadi seperti ini kira-kira tampilannya, ya kan? Jadi saudara-saudara sekalian, MKN itu adalah suatu program studi lanjutan ya. Tentunya persyaratannya terlebih dahulu harus selesai sarjana hukum, ya harus selesai sarjana. Nggak bisa pula tak selesai sarjana mau jadi magister. Jadi ini adalah sebuah program studi lanjutan di bidang hukum yang memiliki spesifikasi dalam bidang kenotariatan. Dulunya program studi ini adalah program pendidikan spesialis yang kemudian menjadi program magister. Dari perubahan ini kita bisa tahu bahwa ada perpaduan yang sangat komprehensif di program studi MKN, yaitu perpaduan antara pengetahuan teoritis dengan keterampilan praktis sebagai seorang notaris atau PPAT tentunya yang profesional. Sebagai pendidikan lanjutan pada tingkat magister, MKN USU juga sama dengan MKN lainnya dalam hal pembelajaran, ya mutunya aja mungkin yang beda. Kita tetap mengadopsi kurikulum berbasis kepada kerangka kualifikasi nasional Indonesia dan standar nasional
pendidikan tinggi. Jadi kita mengacu kepada SNDikti dan KKNI. Bedanya apa? Karena kita PTNBH, ya, USU ini adalah PTNBH, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, maka standar yang ingin kita wujudkan, standar yang ingin kita berikan kepada mahasiswa itu adalah standar yang rata-rata di atas SNDikti. Nah, ini juga tugas bagi kita semua staf pengajar dan bagi kita para pengelola, bahwa standar yang mau kita wujudkan tidak persis sama dengan standar SNDikti, Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kerangka kualifikasi. Tetapi sebagai PTNBH, kita harus bisa berada di atas standar itu, walaupun tidak untuk semua hal. Tapi kewajiban kita adalah berada di atas standar itu. Itulah amanah penugasan dari pemerintah terhadap PTNBH. Sebab kalau kita sama dengan standar itu, berarti kita sama dengan Satker atau dengan BLU. Tapi yang kami berikan di MKN adalah upaya untuk melebihi standar-standar yang diberikan oleh SNDikti dan juga standar yang ada pada KKNI. Namun secara ini kurikulum kita tetap mengacu kepada kerangka kualifikasi nasional Indonesia dan standar nasional pendidikan. Di MKN sebagai pendidikan magister, ya, kita berada pada pendidikan dengan kerangka kualifikasi level ke-8. Sebab ke-9 itu levelnya para doktor. Ya, pendidikan doktoral dia pada level 9. Sedangkan magister itu pada level ke-8. Sedangkan magister ilmu terapan itu di level ke-7. Jadi kita ada pada level ke-8. Level ke-8 ini kualifikasinya tidak saja menguasai kerangka-kerangka teoritis, doktrin-doktrin yang komprehensif, yang mutakhir, tapi juga harus punya keterampilan pada level ahli atau di atas ahli. Sebab kalau ahli saja itu kita turun ke S1. Ya, bukan saja operator yang mau kita ciptakan di level magister ini, tetapi orang yang terampil dan menguasai sisi keilmuannya. Ya, kalau hanya terampil aja bikin akte, ya kita bentuk aja pendidikan khusus pembuatan akte kayak PKPA, ya kan? Tapi tak bisa kita melakukan itu karena ada sisi filosofi, ada sisi teoritis yang harus dikuasai oleh seorang notaris atau oleh seorang PPAT. Bapak Ibu, kami di notariat ini, ya nanti lebih jelas dijelaskan oleh Prof. Hasyim, dalam membuat kurikulum dan menyajikan apa yang akan kami berikan kepada mahasiswa atau kepada peserta didik adalah berdasarkan pada profil lulusan yang ingin kami ciptakan. Seperti apa lulusan yang kami mimpikan. Di MKN ini, ya, salah satu profil lulusan yang favorable, yang populer adalah menjadi notaris atau menjadi PPAT. Tapi bukan sekedar menjadi notaris dan PPAT yang mau kami yang profesional. Mungkin notaris dan PPAT banyak, tapi untuk menjadi seorang yang benar-benar profesional membutuhkan berbagai nilai tambah. Nah, kami memimpikan bahwa peserta didik yang kami keluarkan dalam profil lulusan kami ya adalah menjadi notaris atau PPAT yang profesional. Meskipun ya tidak menutup kemungkinan bahwa saudara-saudara yang kuliah di MKN ini
bekerja pada bidang profesi lain. Konsultan hukum bisa, bekerja di in-house lawyer di berbagai perusahaan bisa, kemudian menjadi profesional hukum bisa, atau wira swasta atau lain-lain. Karena memang tidak tertutup kemungkinan. Tetapi profil lulusan yang favorable sebenarnya adalah sesuai dengan nama prodi ini, yaitu kenotariatan. Bagaimana kita bisa menciptakan notaris atau PPAT yang profesional. Ya, Bapak Ibu yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami banggakan, tidak banyak pekerjaan yang diatur oleh undang-undang. Biasanya kalau ada profesi yang diatur undang-undang, profesi itu penting bagi masyarakat. Ya, ada undang-undang praktek kedokteran. Karena pentingnya profesi itu maka diatur undang-undang. Ada undang-undang dosen dan guru. Karena pentingnya profesi itu, ya, maka dia diatur oleh undang-undang. Rakyat banyak yang menentukan bagaimana mutunya, bagaimana wewenang tugasnya dan apa yang harus dia kerjakan. Notaris, PAT salah satu profesi yang diatur oleh undang-undang. Maka profesi ini adalah termasuk dalam profesi hukum. Anda pasti tahu ya, profesi hukum itu termasuk dalam Nobelium Official, profesi yang dimuliakan. Tidak banyak profesi yang dimuliakan. Profesi yang pertama adalah profesi bidang medis. Profesi yang kedua adalah profesi bidang hukum. Profesi yang ketiga adalah yang paling penting di antara keduanya, yaitu guru. Hanya 3 yang diakui dunia sebagai Nobelium Official. Kita salah satu di antaranya, yaitu profesi di bidang hukum. Apakah itu advokat, hakim, jaksa, notaris, dan lain-lain. Ya, nah oleh karena itu saudara sudah berada pada satu komunitas yang tepat, berada pada satu komunitas yang Nobelium. Ya, jadi ya jangan Anda barangan memandang profesi hukum itu, dia termasuk profesi yang mulia sekali. Ya, oleh karena itulah, nah salah satu varian dari profesi hukum yang mulia ini adalah profesi notaris, profesi PPAT atau profesi hukum di bidang lain. Dan kalau Anda mau menjadi notaris dan PPAT, tak ada jalan keluar yang lain kecuali Anda kuliah dan menyelesaikan kuliah. Tak bisa diatur-atur ini pula kan, mana ini semua yang mengatur dapat sertifikatnya, mana supaya, nah itu Anda jangan berurusan dengan kami. Ya, sekolah dan serius, kami bisa membentuk saudara menjadi calon-calon notaris, PPAT dan profesi hukum lainnya yang lain. Itu sekilas tentang pendidikan di MKN, Magister Kenotariatan. Nah, nanti akan dijabarkan lebih jelas lagi oleh Pak Profesor Hasim dan mungkin berdiskusi dengan para dosen. Tidak ada yang susah kuliah di notariat, di S2 manapun, tidak ada yang rumit. Yang rumit itu adalah melawan kemalasan dan kebodohan. Kuliah itu gampang kalau kita mau. Ya. Hasilnya tergantung pada kita. Anda mau jadi sarjana, mau jadi magister, silakan. Tapi mau menjadi magister seperti apa, ini beda-beda. Ya. Nah, oleh karena itulah ya kami mengenalkan magister kenotariatan ini kepada masyarakat. Mengenalkan kepada khalayak bahwa ini loh yang kami hasilkan. Menjadi seperti inilah alumni-alumni kami. Dan beginilah proses kami menciptakannya dan beginilah kami mendidik anak-anak itu, peserta didik kami. Pendidikan pada tingkat manapun, tujuan utamanya adalah pembentukan karakter. Tujuan keilmuan adalah tujuan berikutnya. Nah, Anda akan berhadapan dengan para pengajar, para profesional di bidangnya, para guru besar
ada yang memang penguasaan keilmuannya secara teoritis sangat kuat, tetapi berimbang dengan para notaris profesional di MKN ini. Jadi karakteristik notaris profesional akan ditularkan selama proses pendidikan. Karakteristik daripada akademisi, teoritisi juga akan ditularkan selama masa pendidikan. Jadi kami tidak saja membentuk Anda menjadi orang-orang yang paham hukum, tapi juga sangat menjadi prioritas kami membentuk karakter saudara menjadi orang-orang yang pantas kita sebut magister, pantas menjadi notaris atau PPAT yang profesional. Tempatnya ya di sini gitu loh. Ya. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, ini yang mungkin nanti akan kita diskusikan dan akan diskusi. Silakan. Acara ini sangat positif. Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan kebaikan kepada kita semua, memberikan manfaat kepada kita semua, dan menjadikan ini amal ibadah bagi kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Bu Rita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Mahmud Siregar. Baiklah, kita akan masuk ke acara inti. Sebelumnya, saya akan membacakan biodata dari Bapak Profesor Hasim Purba dari sebagian besar prestasi beliau. Beliau menempuh jenjang S3 Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara, S2 Ilmu Hukum juga di Universitas Sumatera Utara, S1 Ilmu Hukum juga di Universitas Sumatera Utara. Kepada Bapak Profesor Hasim Purba SH, kami persilakan dengan penuh hormat. Kembali mengabarkan Pak Prof, di kelas kita ini hadir juga mahasiswa-mahasiswa S1 dari Bali, Kalimantan, dan Papua. Kami persilakan Pak Prof. Barangkali belum di-mute Pak Prof. Klik dulu. Belum di-mute Pak Prof. Di kiri bawah Pak Prof. Di sebelah kiri bawah. Ada Bang tombol mute itu kayak speaker. Bisa dengar? Ya, silakan Bang. Yes. Sudah terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang mempertemukan kita pada sore ini dalam bentuk ruang Zoom ya. Mudah-mudahan kita dalam waktu singkat ini bisa mengambil manfaat-manfaat yang cukup berharga. Yang pertama, hormat kami kepada Bapak Dekan Fakultas Hukum USU, Dr. Mahmud Siregar yang tadi sudah memberikan sambutan dan juga masukan-masukan ya. Hormat kami juga kepada Dinda Rita Amelia yang sudah memfasilitasi pertemuan ini, dan juga kepada Sekretaris Prodi, Prof. Rosnil Sembiring, dan para dosen yang hadir ini. Ada saya lihat ini Bapak Dr. Suprayitno, SHMKN, dan juga Ibu Nova Nasution, SHMKN, dan juga Bapak Dr. Henry Sinaga, SHMKN, dan juga Bapak Dr. Tony, SHMKN, dan juga Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebut satu persatu, dan adik-adik mahasiswa yang kami muliakan. Izin apa dulu ya Rita, share yang lain dulu kira-kira 2 menit ya, boleh ya? Boleh Bang, silakan. Boleh Rita ya? Boleh Abang, silakan. Bisa apa nanti berhenti ya.
Udah. Masuk Zoom yang baru. Nah, baik, Ibu Armeni, Bu Rita udah dengar suara saya? Bu Rita? Apa? Nggak dengar suaranya. Share screen. Udah dengar ya suara saya ya, Bu Rita ya? Terdengar dengan baik, Bang. Share screen izin ya. Boleh, Bang. Co-host Pak Hasim. Nah, ini ya. Ini kan. Udah nampak ya? Masih processing, Bang. Belum ya? Belum kelihatan. Share screen. Oke. Nanti kami ini. Share screen. Oke, udah ya, Bu Rita? Ya, kelihatan, Pak Prof. Udah ya, baik, makasih. F5 karena jadi besar karena jadi bukan aja di layar. Nah. Nah, baik, terima kasih Bu Rita. Tadi sudah disampaikan Pak Mahmul ya, bagaimana kita bisa sukses kuliah di MKN ya. Sebenarnya MKN USU, MKN Fakultas Hukum USU ini sudah berdiri lama ya, sudah banyak alumninya. Tetapi di dalam perkembangan ini kita harus mengadaptasi perkembangan baru ya. Tadi Pak Mahmul sudah sampaikan bagaimana di samping kemampuan teoritis dan juga kemampuan praktis itu perlu juga karakter ya. Oleh karena itu ini sama dengan filosofi pendidikan bahwa harus ada faktor aspek penguasaan ilmu atau kognitif dan juga faktor afektifnya. Bagaimana perubahan sikap atau perilaku atau karakter, kemudian juga faktor psikomotorik ya, keterampilannya. Apalagi MKN Magister Kenotariatan ini tingkat magister untuk menghasilkan lulusan yang terampil ya, tidak hanya menguasai teori tapi juga praktiknya. Oleh karena itu sebenarnya ada faktor-faktor yang bisa kita lihat ya, apa yang mempengaruhinya. Pertama itu sebenarnya ada 7 paling tidak faktor yang mempengaruhi pertama untuk berubahnya kita ini di dalam dunia pendidikan, termasuk di MKN. Pertama, adanya shifting paradigm, pergeseran paradigma, apalagi dengan COVID-19 yang sudah 2 tahun ya. Kita diajari atau dipaksa untuk merubah pola hidup, termasuk juga pola belajar mengajar di universitas, termasuk di MKN. Ya oleh karena itu sekarang ini kita melakukan masih sistem daring, mulai kuliah sampai ujian ya. Dan ini insya Allah bulan semester ini kita akan terapkan secara luring ya. Walaupun nanti persentasenya tidak sebesar yang 100%, tapi kita nanti akan usahakan yang lebih baik lagi. Kemudian juga ada perubahan-perubahan di dalam kehidupan global maupun regional maupun nasional kita ya. Ini harus kita respon. Bagaimana juga materi-materi silabus maupun kurikulum di Magister Kenotariatan ini bisa mengadaptasi perkembangan-perkembangan ini. Tanpa itu kita akan ketinggalan, ya, ketinggalan. Kemudian adaptasi terhadap lompatan-lompatan baru di revolusi industri 4.0, ya. Tadi notaris sebagai profesi nanti maupun PPAT itu harus mampu juga mengadaptasi bagaimana perkembangan teknologi. Ya. Makanya di adik-adik yang belajar di MKN ini jangan sampai buta teknologi, ya, buta teknologi atau katakan orang kampung bilang gaptek kali gitu ya. Kemudian tuntutan kebutuhan masyarakat, ya, kebutuhan masyarakat. Masyarakat sekarang ini udah lebih era disruption ini, ya masyarakatnya ingin cepat, tepat dan efisien. Ya, ini harus dijamah juga oleh program studi, termasuk program studi Magister Kenotariatan. Ya. Kemudian berbagai permasalahan hukum, permasalahan ekonomi, sosial, politik, ini mempengaruhi. Kita tidak bisa jalan di tempat atau berdiam diri, tapi harus mengadaptasi dengan ini. Oleh karena itu ada lagi
pentingnya data literasi, data literation, kemudian juga teknologi literation, kemudian juga human literation dan seterusnya itu. Ya, bagaimana literasi juga di dunia notaris nanti bisa berkembang. Ya, kemudian juga perubahan-perubahan yang mendasar ya dalam bidang pendidikan itu sendiri. Ya kita ini sekarang dengan peraturan-peraturan yang baru, dengan tadi dikatakan oleh Pak Dekan, itu lulusan kita itu kualifikasinya itu level 8, ya level 8. Jadi nggak bisa sembarangan. Ya oleh karena itu apa yang mau kita buat nanti perubahan-perubahan ini harus bisa kita tularkan atau kita sosialisasikan kepada masyarakat luas, terutama kepada stakeholder yaitu mahasiswa kita maupun ya calon mahasiswa kita, termasuk juga rekan-rekan staf pengajar, ya, termasuk juga stakeholder pengguna jasa lulusan kita nanti, apakah di perbankan atau di pemerintahan dan lain-lain. Karena tidak selamanya lulusan MKN itu menjadi notaris atau PPAT, walaupun itu menjadi core utama profesi yang akan digeluti. Lanjut ini, macet ini loh. Ya, landasan hukum yang harus kita pegang adalah ada Undang-Undang Nomor 12 tentang tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Ini menjadi pedoman kita dalam pendidikan tinggi. Kemudian ada Undang-Undang tentang jabatan notaris, ya, karena ini juga menyangkut kepada profesi nanti, dan pendidikan kita juga kurikulumnya harus menyesuaikan diri terhadap undang-undang ini. Ya. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 60 tentang pokok-pokok dasar agraria. Ada PP nomor 44 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi. Ada juga PP nomor 24 tahun 2019 tentang pendaftaran tanah, peraturan pemerintah 2016 tentang perubahan atas peraturan pemerintah tentang peraturan jabatan pembuat akta tanah dan seterusnya ini. Ini banyak kali peraturannya, ya. Ini menjadi rujukan kita di dalam merumuskan kurikulum maupun RPS yang akan kita sajikan di dalam setiap perkuliahan dari setiap mata kuliah yang ada yang diampu oleh dosen maupun tim teachingnya. Oleh karena itu pada 2022 ini kita akan mengadakan perubahan yang signifikan terhadap visi prodi Magister Kenotariatan UNSUL itu, yaitu menjadi program studi yang berkualitas, unggul, yang lulusannya profesional, terampil dalam pembuatan akta, memiliki keahlian ilmu hukum yang berkaitan dengan praktek kenotariatan, kemudian PPAT, pejabat lelang kelas 2 yang bermoral sesuai dengan perkembangan iptek dan kebutuhan masyarakat baik secara nasional, regional maupun internasional. Nah, inilah nanti visi kita, ya, yang tinggal pengesahan saja ini, ya. Jadi ada perubahan dari visi yang lama yang dirumuskan 2017. Kemudian juga apa yang menjadi profil penyempurnaan yang mau kita lakukan di kurikulum sehingga profil lulusan kita itu bagaimana nanti kita harapkan. Pertama, meningkatkan kualitas kemampuan peserta didik, ya. Lulusan kita nanti apakah itu nanti menjadi pejabat publik, notaris, PPAT dan pejabat lelang kelas 2 yang handal dan kompetitif, ya. Harus mampu bersaing. Ya. Kemudian meningkatkan kualitas kemampuan dan kompetensi para pendidik kita juga, ya, tenaga pendidik kita juga akan kita adakan sering nanti workshop atau FGD, bagaimana juga untuk pemutahiran materi-materi perkuliahan, ya, sehingga mampu nanti materi-materi yang disampaikan itu melahirkan tadi notaris, PPAT dan pejabat lelang kelas 2 yang handal itu, ya. Jadi bergantung juga nanti kepada bagaimana adaptasi dan penyempurnaan materi yang disampaikan para dosen kita, ya, baik itu yang teoritisi maupun yang dari praktisi. Kemudian meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan hukum kenotariatan dengan membangun sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi informasi, ya. Jadi kita harus adaptasi teknologi informasi. Walaupun nanti kita mungkin luring, tapi kita adakan hybrid ini, sebagian luring, sebagian juga daring, ya. Nah, ini lagi kita persiapkan SOP-nya agar nanti bisa terpenuhi semua ini, ya. Kemudian memperluas jaringan kerjasama atau networking kepada lembaga negara, swasta dan dunia usaha yang relevan, baik berskala nasional maupun berskala internasional, ya. Kemudian mengembangkan penelitian hukum dalam bidang kenotariatan, pertanahan dan hukum bisnis. Nah, ini kita akan
kembangkan nanti dengan baik itu dengan organisasi profesi atau perkumpulan notaris itu maupun PPAT, apakah ini maupun IPAT-nya itu nanti, dan juga instansi terkait, ya bisa BPN maupun yang lain-lain, dunia bisnis yang lain, ya. Kemudian menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, ini karena memang kita tidak terlepas dulu juga dari Tridharma perguruan tinggi itu sendiri, ya. Bagaimana fungsi MKN yang melahirkan calon-calon notaris tingkat magister ini juga nanti punya pengabdian kepada masyarakat, ya. Kemudian itu saudara-saudara sekalian juga bagaimana kita penyempurnaan kuliah ini, lulusan kita itu yang bagaimana yang kita harapkan profil lulusan itu. Pertama itu dengan merubah program ini, menyempurnakan ini, maka kita berharap nanti kita haruskan lulusan notaris, bisa pejabat pembuat akta tanah, bisa pejabat lelang kelas 2, bisa notaris pasar modal, ya, bisa notaris pasar modal. Tentunya tidak tertutup profesi lain. Ya, ini alumni kita juga banyak ini yang bekerja di pemerintahan juga, di kantor pertanahan, bahkan yang saya beri beberapa informasi kemarin ada yang diterima jadi di kejaksaan ini, ya, atau di pengadilan sebagai panitera dan seterusnya itu. Jadi tidak tertutup kemungkinan juga lulusan-lulusan MKN ini berprofesi di luar yang 4 ini. Ya. Kemudian juga keunggulannya bahwa lulusan MKN ini karena dia lulus nanti dengan tugas akhir ada tesis, boleh melanjutkan ke program doktor atau S3, ya. Jadi ini keuntungannya bagi alumni-alumni kita yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat program doktoral, boleh karena memang memenuhi syarat, ya. Kemudian untuk mencapai semua itu, maka kita mempunyai seperangkat ataupun kurikulum mata kuliah yang kita ajarkan, ya. Mata kuliah di semester 1 itu ada mata kuliah peraturan jabatan notaris dan kode etik. Ya. Ini mata kuliah sifatnya ini wajib dari konsorsium Badan Kerjasama Seluruh Indonesia MKN, ya. Itu 2 SKS. Ada hukum keluarga dan kewarisan. Ini wajib program studi 2 SKS. Ada hukum perusahaan dan kepailitan wajib prodi 2 SKS. Ada hukum perjanjian wajib prodi 2 SKS, ada hukum jaminan juga, wajib prodi 2 SKS, baru ada teori dan politik hukum. Nah, ini juga mata kuliah inti, ini 1 SKS. Kemudian metode penelitian dan penulisan literatur juga, ini 1 SKS, ya. Jadi ini mata kuliah yang diajarkan di semester 1 ada 12 SKS, ya. Nah, jadi saudara-saudara, terutama adik-adik mahasiswa, apakah yang sedang ongoing sekarang atau adik-adik yang mau mengambil ini, saya dengar ada juga peserta dari S1, ya ini mata kuliah di semester 1. Ya. Di semester 2 kita tawarkan ada 13 paket mata kuliah. Ya. Slide-nya belum berganti, Pak Prof. Masa nggak berganti? Iya, belum, Pak Prof. Masih di tampilan yang pertama. Oh ya, sorry ya. Ya. Sekarang sudah? Udah. Ya, sekarang sudah. Udah ya? Ya, mata kuliah semester 2, Pak Prof. Ya, mata kuliah semester 2, ya. Ya. Nah, nanti materinya bisa saya share ini ke peserta, ya. Nah, di semester 2, kita mata kuliah yang kita tawarkan, yaitu mata kuliah hukum agraria dan pendaftaran tanah, wajib prodi 2 SKS, kemudian juga hukum penanaman modal, ya, wajib prodi 2 SKS, hukum pajak ini 1 SKS, hukum kontrak internasional ada 1 SKS, kontrak dalam kerjasama internasional juga ini 2 SKS, teknik pembuatan akta 1 ini materinya nanti akta-akta sederhana, ya, ini lebih praktis lagi 2 SKS, kemudian teknik pembuatan akta 2 ini akta-akta kredit. Ini wajib BKS MKN ini 2 SKS. Kemudian seminar proposal penelitian ini wajib prodi 1 SKS. Jadi jumlah di semester 2 itu 13 SKS, ya. Nah, 13 SKS. Kemudian di semester 3 kita berikan 11 SKS lagi, yaitu teknik pembuatan akta juga, yaitu akta waris dan keluarga,
ini 2 SKS. Kemudian aspek pidana dalam praktek kenotariatan. Nah, ini wajib prodi 1 SKS. Nah, ini aspek pidana ini di beberapa MKN memang ada yang tidak memasukkannya lagi. Tapi kita di MKN USU kita berharap ini tetap kita pertahankan karena penting sekali bagi nanti kawan-kawan yang berpraktek notaris harus memahami juga, jangan sampai nanti aspek pidana ini tidak dipahami gitu. Maka kita tetap ajarkan ini. Kemudian teknik pembuatan akta-akta PPAT. Wajib prodi itu 1 SKS, kemudian mata kuliah lelang dan pembuatan akta risalah lelang. Ini ada 2 SKS. Kemudian teknik pembuatan akta-akta perusahaan, ini ada 1 SKS. Kemudian ada mata kuliah pilihan. Ya, mata kuliah pilihan ini ada perjanjian kredit perbankan, 1 SKS, kemudian laboratorium praktek konotariatan, mata kuliah 1 SKS nanti ada pilihannya. Bukan ini maksudnya ya, nanti di slide berikutnya. Perjanjian kredit perbankan ini wajib ini, 1 SKS. Kemudian laboratorium praktek kenotariatan wajib ini 2 SKS. Kemudian seminar hasil penelitian tesis itu 1 SKS. Jadi jumlah 11 SKS. Mata kuliah yang 1 SKS pilihan itu ini. Ya, bisa pilih hukum pasar modal, bisa juga perkawinan dan bisnis dalam hukum Islam, dan hukum adat dalam perkawinan dan ekonomi, dan bisa juga hukum perbankan syariah. Jadi ini mata kuliah yang kita tawarkan. Terakhir di semester 4, peserta didik atau mahasiswa bisa mengambil tesis. Ya, tesis itu 4 SKS. Ya. Tesis ini sebenarnya kalau mau cepat selesai, di semester 3 sudah bisa sebenarnya dipersiapkan tesis. Ya. Pertama itu prosedurnya ajukan judul, ya 3 judul pilihan Anda. SOP-nya ada melalui sekretaris nanti diajukan, baru nanti sekretaris memeriksa mana yang lebih pas judul itu, ditentukan pembimbing, ya pembimbing 1, pembimbing utama istilahnya, pembimbing 2, 3, ya 3 orang pembimbing. Ya biasanya ini kombinasi antara dosen-dosen kita dari teoretisi dan juga praktisi, melihat kepada topik yang dibahas. Ya nanti ini ketua prodi akan menyetujuinya. Baru nanti saudara mahasiswa kita melakukan konsultasi bimbingan kepada masing-masing dosen yang kita ditunjuk. Ya. Konsultasi ini tergantung kepada pendekatan para adik-adik mahasiswa lah kepada dosen. Apabila proposalnya sudah disetujui, baru bisa dia kolokium. Kolokium proposal itu, kemudian kalau sudah selesai kolokium, perbaikan kalau ada disempurnakan, baru melaksanakan penelitian. Apakah penelitiannya nanti penelitian normatif ANSIS, studi kasus atau putusan, atau empirik study atau gabungan. Nah, ini tergantung kepada sifat penelitian yang dipilih para adik-adik mahasiswa dalam melakukan penelitian tesisnya. Ya. Kemudian setelah itu baru bimbingan, ya bimbingan kepada dosen pembimbing 1, 2, dan 3. Ya. Manakala dosen pembimbing 1 dan 2 dan 3 sudah setuju bahwa penelitian tesis saudara sudah selesai sempurna, baru bisa maju mengajukan seminar hasil. Seminar hasil penelitian namanya. Seminar hasil penelitian ini dihadiri oleh para peserta juga, mahasiswa, dan juga dosen pembimbing dan penguji. Ya, pembimbing ada 3 orang dosen, pengujinya ada 2, ya 2 dosen penguji, dan ada pembanding mahasiswa. Ya, setelah seminar hasil, apabila ada perbaikan silakan diperbaiki, kalau tidak ada ya lanjut kepada ujian akhir meja hijau. Kalau sudah ujian akhir meja hijau, ya sudah selesai dinyatakan lulus dari prodi MKN. Ya, tentunya dengan persyaratan-persyaratan lain. Ya, asal pertama itu nilai seluruh mata kuliah wajib maupun pilihan dinyatakan lulus dengan minimal nilai B. Ya, minimal nilai B. Tidak boleh ada yang nilai C. Ya, wajib ulang dia. Oleh karena itu kepada saudara-saudara, apakah adik-adik mahasiswa yang ongoing, tolong ini diperhatikan ya dari seluruh SKS yang mau dicapai. Oleh karena itu pendidikan magister kenotariatan ini masa studinya itu 4 tahun ya akademik setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma terapan ya. Jadi beban SKS-nya 36 ya, kemudian juga bagaimana capaian-capaiannya tadi IP minimal 3,0 ya.
Jadi makanya tidak boleh ada yang C, ya. Oleh karena itu kita harus pacu kepada mahasiswa kita untuk belajar baik yang mata kuliah yang sifatnya dominan teori dan dominan praktik, ya. Itu harus kita tekankan, dan kepada para Bapak Ibu dosen juga kita harapkan nanti bisa memberikan penilaian-penilaian secara bagaimana agar adik-adik lulusan kita ini berkualitas betul, ya. Standar itu harus tetap kita penuhi. Jadi ini peraturan-peraturannya ini tidak perlu saya baca, ya, karena standar penyusunan kurikulum ini juga sudah diatur di dalam Permendikti, ya, kemudian juga diatur dalam peraturan rektor. Dan ini berlaku secara nasional standar-standar ini, dan bagaimana kompetensi lulusan kita ini juga sudah kita tuangkan di dalam bentuk profil lulusan itu sendiri, ya. Seperti yang dijelaskan Pak Dekan tadi, capaian pembelajaran itu harus mengacu kepada KKNI, ya. Jadi memang ada kehususan ini di bidang notaris ini, ya, kalau dikatakan bisa dikatakan 75% materi yang disampaikan ini materi sifatnya praktis, ya, ataupun applied terapan gitu, ya. 25% sebenarnya itu sekitar bobot 25% itu yang teoritis. Karena ini sudah dilalui di S1, ya, di S1 Fakultas Hukum. Ya, tentunya pendalaman teorinya tidak terlalu ditekankan, tapi harus ada juga, ya. Jadi tentunya juga materi yang disampaikan juga tingkat kedalaman setiap materi kuliah juga akan berpengaruh kepada capaian yang tadi level 8 tadi, ya. Jadi tidak bisa sama dengan levelnya di S1 walaupun mata kuliahnya mungkin sama. Misalnya katakanlah tentang hukum agraria tidak sama levelnya di S1 dengan yang diajarkan di Magister Kenotariatan. Jadi ini beberapa ini hanya prosedur bagaimana penyusunan kurikulum itu, ini memang standar yang harus dilalui, dan profil lulusan juga, ya. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan inti, ya. Kita berharap bagaimana Magister Kenotariatan ini bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas tadi, berkarakter, dan juga profesional, ya. Menyangkut sikapnya bagaimana, pengetahuannya bagaimana, kedalaman pengetahuan ilmu, pengetahuan khusus keterampilan juga harus dia kuasai. Makanya kita sekarang bekerja sama juga dengan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia itu, ya. Jadi juga Ikatan PPAT, Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan juga instansi lain. Dan kita akan kembangkan laboratorium kenotariatan di Magister Kenotariatan ini, akan kita kembangkan ke depannya agar lebih apalagi lulusan-lulusan kita lebih mumpuni, ya. Jadi ini beberapa hal Adinda Rita yang bisa Abang sampaikan pada ini. Saya lebih suka diskusi nanti kalau ada masukan, terutama dari mahasiswa juga maupun dari Bapak Ibu dosen atau peserta yang lainnya. Kalau ada masukan silakan, untuk bagaimana kita ke depan MKN, program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNSU ini lebih maju lagi, dan temanya tadi lebih menyenangkan kuliahnya. Jangan anggap di sini ada sesuatu yang yang seram gitu, ya. Saya terbuka anytime, terbuka, mau jumpa langsung boleh, mau diskusi melalui WA boleh, chat apapun boleh, telepon boleh. Saya ingin bagaimana sama-sama kita merasa care, merasa memiliki terhadap program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNSU, termasuk secara keseluruhan Fakultas Hukum UNSU, termasuk secara keseluruhan UNSU. Saya pikir itu Adinda Rita yang bisa Abang sampaikan pada pertemuan ini. Kalau ada nanti diskusi waktu yang lebih kurang setengah jam, saya senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Hasim Purba, Abang Da yang kita banggakan. Baik, kita masuk kepada sesi interaktif. Saya harapkan ada perwakilan dari mahasiswa yang bisa memberikan masukan. Dan sebelumnya kita mohonkan kepada abang kita, Dr. Suprayitno, barangkali bisa Bang sedikit memberikan masukan di kelas kita ini. Silakan Bang. Iya, cocok juga itu, Pak Dr. Silakan. Sharing Pak Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.
Yang kami hormati tentunya Bapak Prof. Hasyim Purba selaku narasumber dan sekaligus Kapolri MKN UNSU. Dan tentu terima kasih sekali lagi Bu Rita selaku moderator. Dan di sini ada juga hadir rekan-rekan saya, sahabat saya yang tentu sangat kami banggakan. Ada Pak Dr. Tony, Pak Dr. Henry, barangkali yang lain ya, saya belum lihat satu persatu. Izin Prof, sebenarnya sudah cukup tadi Prof, ya Prof. Hasyim. Namun demikian tidaklah salah ya kalau memang diberi kesempatan nanti mungkin rekan-rekan saya yang lain juga boleh menambahkan. Saya melihatnya begini, mungkin yang selalu saya katakan kepada mahasiswa itu bahwa ada satu program pendidikan yang itu menurut saya berbeda dengan program pendidikan di majelis hukum, ya. Dan saya selalu katakan bahwa mahasiswa yang menempuh pendidikan di Magister Kenotariatan ini adalah mahasiswa yang sangat beruntung dan mempunyai peluang tidak hanya memahami ilmu teoritis tetapi praktis. Ada beberapa hal spesifik menurut saya, Prof, ya. Bahwa dari para mahasiswa juga mungkin ada yang sudah tahu, mungkin perlu penegasan juga. Luar biasa kalau menurut saya mereka-mereka yang menimba ilmu pengetahuan di Majelis Kenotariatan ini. Mengapa saya katakan demikian? Secara umum sekilas demikian. Kalau ditanya, ini bahasa untuk membuat semangat ya, Bro. Kadang-kadang kan orang perlu ada semacam suntikan. Kalau ditanya izin, kalaupun salah mau dimaafkan. Kalau ditanya kepada semua orang di Republik ini, siapa ahli perbankan di Indonesia? Maka jawabnya adalah seorang notaris. Kenapa? Karena proses perbankan itu akan lancar melalui sebuah tangan-tangan talenta seorang notaris. Apakah itu agreement yang akan dibuat terkait perjanjian, pengusuran kredit dan sebagainya, itu semua ditangani oleh seorang notaris. Bayangkan, kalau satu hari aja notaris tidak aktif, itu tidak akan terjadi secara umum pengusuran kredit itu. Lalu kalau ditanya, siapa ahli hukum perusahaan di Republik ini? Jawabnya adalah seorang notaris. Mengapa? Karena tak satu pun pendirian suatu perusahaan melalui tangan notaris, kecuali perusahaan perseorangan yang kemarin dalam Undang-Undang Cipta Kerja diluncurkan bahwa itu bisa dibuat sendiri. Demikian juga tidak hanya perusahaan, tapi badan-badan hukum lainnya yang tidak berbadan hukum seperti CV dan lain sebagainya juga didirikan melalui notaris. Artinya keberadaan seorang notaris itu luar biasa di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik ini. Tidak hanya di situ, kalau ditanya siapa ahli hukum pertanahan di Republik ini yang menjamin sebuah kepastian hukum yang disebutkan di dalam pasal 19 UU PA junto PP 2497. Di sana satu perbuatan hukum itu terkait pendaftaran tanah terhadap tanah yang sudah terdaftar itu digaransi oleh seorang notaris melalui sebuah pendaftaran tanah yang dilakukan oleh seorang notaris. Dijamin kepastian hukum. Oleh karenanya yang menjamin kepastian hukum terhadap peralihan hak atas tanah siapa? Adalah seorang notaris. Luar biasa. Tidak hanya sampai di situ. Siapa ahli hukum waris di Republik ini? Baik itu waris perdata, Islam, maksud saya bukan Islam ya, maksudnya kewarisan Islam berdasarkan faraid, kemudian juga ahli waris menurut hukum adat. Jawabnya seorang notaris. Oleh karenanya, Prof, luar biasa mereka yang mempunyai kesempatan melakukan pendidikan di program spesialis notariat. Oleh karenanya kami berbangga para mahasiswa notariat ini khususnya. Dan tadi ada beberapa spesifik terhadap materi-materi yang menjadi penekanan. Saya sangat tertarik sekali itu, Prof. Beberapa materi itu saya lihat
kiranya nanti itu menjadi catatan-catatan buat kami yang selama ini diberikan amanah untuk melakukan pengajaran terhadap materi-materi tersebut. Saya pikir sebagai motivasi saja, Prof, izin ya, itu mungkin proses-proses penekanan bahwa seorang notaris itu luar biasa keberadaannya terkait pelaksanaan pembuatan perjanjian, penetapan, dan perbuatan hukum. Dan barangkali tadi sudah dijelaskan tidak cukup hanya di situ. Seorang sekarang misalnya di jaksa juga ada berkaitan dengan proses keperdataan di sana dalam proses hukumnya. Sehingga tidak jarang jaksa itu ada beberapa saya tanya, kenapa Anda masuk MKN? Karena Pak, saya ingin nanti ketika saya diberikan amanah, saya ingin menyelesaikan kasus-kasus hukum keperdataan yang unsur-unsurnya bisa dilanjutkan kepada tindak pidana. Seperti itu lebih kurang, Prof. Izin ya, itu hanya sebagai membuat suntikan agar lebih semangat. Terima kasih, Prof. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih sekali moderator. Saya kembalikan. Terima kasih Abang kita, Pak Suprayitno. Ini ada ibu-ibu, Pak Prof, boleh ya? Kakak Nova, mohon masukannya Kak Nova Sriwulan Nasution. Silakan. Assalamualaikum, Kak. Diklik unmute-nya, Kak Nova. Waalaikumsalam. Terima kasih Rita sudah diberi kesempatan. Tapi untuk sore hari ini sepertinya belum ini ya, belum ada yang ingin disampaikan karena kebetulan lagi sambil ini nih ada tamu juga ini kebetulan. Mohon maaf ya nanti. Ada proyek. Oke. Proyek apa itu Pak? Proyek kecil-kecilan. Mohon maaf. Terima kasih Rita. Lanjut. Sama-sama Kak Nova, silakan dilanjutkan kegiatannya. Pak Prof, ada Dr. Tony bersama kita. Silakan Pak Dr. Tony. Mohon masukannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Rita. Yang saya hormati Bapak Dekan, Dr. Mahmud Siregar, kemudian Bapak Kaprodi MKN, Bapak Profesor Hasim Purba, yang kami sayangi, kemudian Pak Dr. Suprayitno, Pak Dr. Edi Sinaga, lalu Ibu Nova tadi ya, yang sudah hadir, ya tentu tidak lepas dari Ibu Rita ya, yang sudah mengantar kami dalam pertemuan ini, kemudian adik-adik mahasiswa ya, barangkali yang secara umum di sini semua mahasiswa, walaupun masih ada beberapa yang non mahasiswa, tapi ya kami ucapkan selamat bergabung sore hari ini. Saya kira tadi kalau dari saya sebenarnya sudah saya anggap sudah banyak ya dari Pak Dekan, dari Prof Hasim tadi sudah banyak memberikan pandangan-pandangan baik apa yang sedang kita jalani di kampus ya, khususnya MKN. Kemudian apa masa depannya yang kita akan tanamkan sudah digambarkan oleh Prof Hasim. Lalu dari Pak Dr. Suprayitno juga tadi memberikan satu motivasi yang cukup baik ya, yang merangsang ya, memberikan motivasi merangsang mahasiswa sekalian atau orang-orang masih berminat memasuki MKN ya, khususnya MKN USU, mengetahui kira-kira arahnya kemana ya ke depan, apa kompas atau kiblat kita setelah selesai dari MKN, visi misi kita seperti apa. Barangkali dari saya juga tidak banyak, mungkin saya hanya bisa menyampaikan sedikit kepada generasi muda ya, orang-orang adik-adik yang berminat untuk menjabat ya atau berprofesi sebagai notaris, mungkin sebagai pengantar. Tapi sebelumnya saya senang sekali kalau misalnya ada pertemuan seperti ini ya, yang diadakan oleh Bu Rita. Pertemuan seperti ini artinya kita akan menjalin suatu silaturahmi ya antara kita yang senior dengan calon-calon notaris ya, kita bisa menyambung rasa, berbagi pengalaman, karena ini perlu, karena itu yang saya mau sampaikan adalah notaris ini adalah suatu profesi yang unik ya. Saya harus katakan profesi yang unik. Notaris ini dia sebagai pejabat ya, sebagai pejabat namun bukan pejabat publik,
ya. Dan dia juga mempunyai banyak hal-hal yang perlu kita kaji, ya, dari sisi keilmuan maupun dalam hal praktek, ya. Dalam praktek tentu ini adalah merupakan suatu profesi yang sangat menarik untuk kita kaji, kita dalami, dan tentu kita menyempurnakan, ya, terutama bagi kalangan notaris, ya, bagaimana penyempurnaan di bidang profesi. Ya, tentu hal ini apa yang disampaikan oleh Prof. Hasin tadi, khususnya mengenai UUJN, ya, UUJN kita mungkin ke depan menurut pandangan saya, misalnya dalam hal ini tentu masih banyak hal yang perlu disempurnakan. Nah, profesi notaris ini supaya adik-adik tahu bahwa dia berbeda dengan advokat, ya. Sekilas kelihatannya sama-sama berprofesi. Satu berprofesi sebagai advokat pembela, sedangkan notaris adalah orang yang berprofesi dalam hal membuat suatu alat bukti. Nah, itu dia sebenarnya berada dalam dua kutub yang berbeda. Ya, itu kira-kira perbedaan antara notaris dengan advokat. Itu menurut kami yang berpraktek, ya. Tentu kemudian hal-hal lain yang membuat notaris itu berbeda. Nah, notaris ini disebut dia pejabat umum, tapi dia bukan pejabat publik. Ya, banyak hal yang bisa kita kaji, ya, dan bahkan terus terang kami yang terutama saya sendiri juga merasa beruntung bisa bergabung, ya, mengabdi kepada alma mater untuk berbagi ilmu kepada generasi muda, sekaligus memperdalam keilmuan saya sendiri, sehingga banyak juga saya belajar, ya, sambil mengajar, diberikan kesempatan untuk berbagi ilmu dengan mahasiswa, dan saya juga merasa beruntung, ya, diberikan kesempatan seperti itu. Nah, mungkin saya nggak berpanjang lebar, barangkali nanti di kesempatan lain, ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan mungkin berbagi pengalaman, berbagi pengamatan dalam hal bagaimana kita melihat notaris di masa lampau, masa sekarang, dan masa depan. Ya, saya kira pasti perlu kita berkontribusi untuk hal demikian. Mungkin di dunia kampus ini merupakan arena kita untuk kita berjuang, ya, berjuang dalam hal keilmuan. Mudah-mudahan ini akan memberikan ataupun menghasilkan suatu generasi muda ke depan yang handal, ya. Saya yakin notaris MKN ini bukan melulu nanti setelah tamat jadi notaris. Nah, MKN ini saya kira banyak lapangan yang bisa dimasuki, mau menjadi pegawai bank dalam tingkat manajer bisa, mau menjadi pengacara juga bisa, kemudian bahkan menjadi polisi, ya, jaksa seperti apa dikatakan Pak Dr. Supraitno, bahkan sekarang sudah ada yang menjadi hakim, ya. Sudah ada satu MKN yang berhasil menjadi hakim, yaitu di pengadilan tinggi, ya, hakim tipikor, yaitu rekan kita Getty, ya, sudah berhasil menjadi mengikuti seleksi dan berhasil menjadi hakim ad hoc pengadilan tinggi. Barangkali diharapkan ke depan bahkan ada hakim Mahkamah Agung yang diduduki oleh seorang MKN, ya. Karena menurut pengamatan kita bahwa dunia MKN ini, dunia notaris itu suatu dunia yang tersendiri, ya, yang belum tentu dipahami oleh orang yang membidangi bidang hukum lainnya, walaupun dia sama-sama bidang hukum. Ya, oleh karena itu tentu kita harapkan nanti ke depan penegak hukum juga sangat bisa memahami atau menguasai bidang kenotariatan, sehingga dalam praktek seorang notaris, apalagi di dunia notaris, ya, yang kita alami sekarang ini, banyak kesalahpahaman yang terjadi dalam pengertian pelaksanaan hukum di dunia atas waktu yang diberikan yang sudah agak berpanjang lebar. Saya kembali kepada Bu Rita, ya. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan. Terima kasih Bapak Dr. Tony, sahabat-sahabat, rekan kerja, dan para dosen. Saya persilakan kepada Bapak Dr. Henry Sinaga untuk perwakilan dari dosen. Sebelumnya nanti setelah itu kita ada perwakilan dari mahasiswa, Riza Fadli,
kepada Bapak Dr. Henry Sinaga, saya persilakan dengan hormat. Silakan Bang. Makasih Bu Rita. Yang saya hormati Prof. Masih suara saya bisa didengar? Terdengar dengan baik, Abang. Yang saya hormati Prof. Hasim, Ketua Prodi. Sahabat saya, rekan sejawat Dr. Supraitno, Dr. Tony, Ibu Nova Nasution. Saya kira dari pemaparan Prof. Hasim, Pak Dekan masih ada ya? Udah keluar? Masih. Masih ada. Yang Lagi tekan ijazah banyak kali nih, Pak. Yang terhormat Pak Dekan. Ya, Pak. Saya kira yang dipaparkan oleh Pak Dekan, Ketua Prodi, Pak Dr. Suprayono dan Pak Dr. Tony sudah lebih dari cukup ya, sudah sangat memadai. Barangkali kita tinggal menunggu diskusi atau tanya jawab dari peserta saja. Saya kira Ibu Rita tidak usah berpanjang lebar lagi. Ya, dari kami dosen tadi saya kira sudah diwakili oleh Pak Supraitno dan Pak Tony. Dari saya kira-kira demikian aja, deh cukup saya kira Bu Rita. Terima kasih Abang Da, Bapak Henry Sinaga. Saya persilakan kepada perwakilan mahasiswa, Rija Fadli. Ini mahasiswa saya Pak Prof. Silakan. Baik, terima kasih Bu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati Pak Dekan, Bapak Dr. Mahmul, dan Bapak Profesor Hasim Purba, Ketua Prodi MKN USU, dan guru-guru dan dosen-dosen kami yang terhormat serta terpelajar, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, terkait dengan kuliah khusus hari ini yang telah dipaparkan oleh Bapak Profesor Hasim Purba tadi. Saya juga setuju dengan yang disampaikan Pak Suprayitno, Pak Dr. Supra, dan Pak Dr. Tony terkait dengan perkuliahan tentang materi seperti itu. Di samping dari SDM dari dosen-dosen yang sangat luar biasa, pengajar di Magister Kenotariatan, saya ingin memberikan saran terkait dengan judul dari kuliah khusus kita hari ini, kan menyenangkan kuliah di MKN USU. Nah, saya melihat perbandingan-perbandingan dengan MKN di universitas yang lain yang ada di Indonesia. Nah, mereka itu selain dari memadakan yang tenaga profesional, mereka juga didukung dengan digitalitas seperti itu. Nah, saya berharap ke depannya MKN bisa lebih memajukan dari pelayanan digitalitas gitu. Jadi tidak asing dari mahasiswa ini untuk melihat mungkin informasi yang terkait di website MKN USU sendiri seperti itu. Jadi mahasiswa itu dapat maju dan serta progresnya itu, kuliahnya itu berjalan dengan baik ke depannya dari informasi-informasi yang didapat tidak hanya secara langsung datang ke kampus MKN USU. Nah, itu yang pertama dari saya. Kemudian untuk selanjutnya, karena saya angkatan yang ya mungkin bisa dibilang saya angkatan COVID ya Bapak Ibu, karena saya dari semester 1 sampai semester 3 tidak pernah masuk kelas gitu. Nah, jadi kedekatan saya dengan dosen-dosen itu saya rasa masih kurang gitu kalau hanya bertatap muka di depan laptop gitu. Saya jujur ketemu dengan Bapak dan Ibu dosen ini ketika pelatihan administrasi itu yang dilakukan secara luring. Nah, jadi kedepannya kan kami kalau lulus dari MKN bakal melalui proses ALB untuk menjadi notaris, itu kan butuh relasi, butuh dukungan juga support dari senior-senior, terutama dosen-dosen, arahan dan bimbingannya itu sangat diperlukan gitu. Nah, jadi saya harap MKN bisa membuat satu jejaring atau wadah yang bisa mendukung untuk hubungan dari mahasiswa dan dosen serta alumni. Nah, dari situ saya rasa lebih memantapkan dari program-program yang ada di MKN USU sehingga nanti lulusannya lebih dapat dipakai gitu, lebih tidak setengah jadi gitu Bapak Ibu. Jadi setelah lulus bisa langsung diarahkan kalau memang mau jadi notaris atau ahli profesional hukum lainnya. Nah, itu dosen-dosen dari notaris bisa memberikan arahan dan bimbingan untuk selanjutnya. Nah, saya rasa cukuplah itu Bu Rita dari saya, dari segi mahasiswanya. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Rita.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nak Riza masukannya. Baik sahabat-sahabat, rekan kerja dan para dosen, saya persilakan kepada Bapak Prof. Hasim Purba. Silakan Pak Prof. Ya, baik, makasih. Saya berterima kasih masukan dari Pak Dr. Suprayitno ya, dan juga dari rekan kita pengajar juga Dr. Tony, dan juga Pak Henry, Dr. Henry ya, Sinaga. Ini sangat menarik ya. Profesi notaris ini ya memang dibilang unik, ya memang beda dengan profesi yang lain ya kan. Tapi dia katakanlah dia pakai logo Garuda, ya kan? Kan pakai logo Garuda itu, stempelnya pun stempel Garuda, tapi tak digaji negara pula, ya kan? Nah ini kehebatannya juga unik itu. Tapi seperti yang disampaikan Pak Dekan tadi, ada profesi-profesi tertentu yang diatur dengan penting dia maka diatur. Oleh karena itu, profesi notaris, PPAT, ini diatur secara tersendiri dalam aturan-aturan khusus, maka untuk menjadi itu pun juga gampang. Nggak semua orang dengan mudah menggapai itu. Ya, tentunya juga begini, pendidikan yang kita lakukan juga jangan pula terlalu katakanlah tidak memberi atmosfer yang memudahkan juga orang mencapai itu. Oleh karena itu atmosfer pendidikan di MKN juga harus kita katakanlah kita benahi bagaimana pelayanan kita, bagaimana juga materi yang disampaikan agar semua itu menyesuaikan dengan kondisi perkembangan kebutuhan. Tadi menarik juga yang disampaikan Adinda Riza ya, mewakili mahasiswa tadi, Riza Padli, bagaimana agar lulusan MKN ini menjadi lulusan yang tidak produk setengah jadi gitu, ya kan? Tidak produk setengah jadi. Nah, ini perlu dikonsultasikan, dikoordinasikan dengan termasuk dengan organisasi profesi notaris itu sendiri saya pikir maupun PT dan juga pemerintah. Karena regulasi yang ada sekarang masih menjadi acuan kita sebagai hukum positif. Ya tamat MKN harus melalui proses yang lain lagi. Ada ALB, ya kan? Anggota luar biasa dan ada lagi magang dan seterusnya itu, ya. Mungkin begini Pak Suprayitno, ada juga pemikiran bagaimana proses magang ini tetap dikerjasamakan antara asosiasi atau perkumpulan notaris, yaitu ini dengan kampus, ya kan? Dengan kampus tentunya prodi MKN-nya, ya kan? Apakah magang ini bisa kita koordinasikan sehingga bagaimana materi magangnya, kemudian juga bagaimana proses pengelolaannya, juga secara akademik bisa kita lembagakan, gitu, ya kan? Nah, karena memang menurut Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang berlaku di Indonesia, pelulusan dari segi pendidikan itu harus memang dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi resmi. Oleh karena itu, ya kita berharap apakah nanti bisa kita follow up, ada kerjasama, sehingga bagaimana tadi menyahuti apa yang disampaikan Saudara Riza, agar produk lulusannya itu bisa nanti memang menjadi lulusan yang katakanlah sudah jadi gitu. Apakah ini kita bisa kerjasamakan nanti regulasinya yang ada tanpa mengurangi kualitas yang memang harus dicapai untuk bisa menjadi seorang berpraktek berprofesi sebagai notaris maupun PPAT. Saya sependapat itu. Jadi kerjasama ini perlu. Jadi adik-adik pun nanti jangan nanti merasa ini kalau kita cari dengan dengan dokter ya, dokter. Kalau dokter spesialis itu dia memang langsung ke rumah sakit ya. Rumah sakit yang ditunjuk sebagai apa? Tapi tidak terlepas juga dengan fakultas kedokterannya, ya kan? Untuk sebagai lembaga pendidikannya, tapi satuan kerja yang menjadi tempat dia belajar sambil lulus praktek itu adalah rumah sakit yang ditunjuk. Apakah prodi MKN ini ataupun lulusan-lulusan MKN ini bisa kita apakan nanti menganalogkan atau mengapakan model yang diterapkan kawan-kawan di dokter spesialis, ini perlu pengkajian saya pikir. Saya sependapat itu Pak Suprayitno, Pak Henry, Pak Tony, dengan apa yang kita butuhkan untuk adaptasi perkembangan yang ada. Itu mungkin tanggapan saya Adinda Rita.
Baik Pak Prof, terima kasih yang banyak kepada Bapak Dr. Mahmul Siregar. Izin Pak Mahmul. Ya, Silakan Pak Mahmul, barangkali ada masukan, saran, tambahan. baik. Memang semua tadi udah ada sejumlah masukan-masukan ya, yang diberikan oleh dosen, mahasiswa mengenai proses pembelajaran dan lain-lain. Memang segala perubahan, segala upaya perbaikan yang akan kita lakukan ini memang sebenarnya sudah ada dalam perencanaan. Saya kira Prof. Hasim pun sudah mengetahui itu dan sudah membuat catatan-catatan tentang itu. Nah, semua ini akan kita awali, ya, salah satu yang paling penting itu adalah peninjauan kurikulum sebenarnya. Nah, kita duduk sama apakah kurikulum yang sedang kita jalankan ini masih sesuai dengan perkembangan yang ada atau sesuai dengan kebutuhan stakeholder kita atau ada hal-hal yang mungkin perlu kita perbaiki. Ini akan melibatkan para pemangku kepentingan, ya termasuk para dosen, para mahasiswa, para profesi, dan para pemangku kepentingan lain. Nah, tentu ketika kita membicarakan tentang perubahan kurikulum, upaya perubahan kurikulum, ya mungkin Prof. Hasim juga sudah menggagas itu, kita tidak bicara hanya pada persoalan proses evaluasi dan kedalaman daripada materi. Nah, oleh karena itu ini yang pertama. Karena salah satu yang sangat penting dalam proses pembelajaran di semua tingkatan adalah kurikulum. Karena dia merupakan basis dari segala proses pengajaran yang akan kita lakukan. Yang kedua, ya adalah berkaitan dengan kerjasama, ya, kerjasama. Nah, tadi sudah disarankan oleh berbagai pihak, ya, mahasiswa, dosen, Pak Prof. Hasim, dan yang lain-lain. Tentu kita harus mengembangkan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan kita. Tidak saja berkaitan dengan proses pembelajaran, ya, dengan menggunakan berbagai tenaga profesional di dalam mengajar. Jadi di kita ini ada notaris, ya, ada notaris, ada PPAT sebagai tenaga profesional yang mengajar di Magister Kenotariatan. Selain dosen Fakultas Hukum yang pembobotan teoritisinya lebih besar. Tapi kita juga mungkin perlu mengembangkan dan melihat kebutuhan lain, profesi-profesi lain yang mungkin juga kita butuhkan untuk mengembangkan pemahaman mahasiswa kita. Memang kadar paling besar itu adalah pada profesi notaris dan PPAT. Tapi mungkin juga kita membutuhkan profesi-profesi lain yang tentu akan kita identifikasi bersama agar pengembangan keterampilan yang akan kita berikan kepada mahasiswa itu menjadi lebih luas dan lebih baik lagi. Yang kedua. Yang ketiga, kerjasama tentu kita butuhkan dalam berbagai
aspek ya, aspek tridharma. Tidak saja dalam aspek pendidikan, tetapi juga dalam aspek penelitian dan pengabdian masyarakat. Kemudian hal penting lainnya yang perlu kita lihat adalah networking. Tadi sudah disebutkan oleh mahasiswa. Networking kita kalau sekarang disebut dengan istilah ABGC ya. Academic, kemudian business, kemudian government, dan community. Nah, kita juga harus memperkuat networking kita kepada ABGC ini. Kerjasama dengan kenotariatan lain mungkin sudah dijalankan oleh Prof. Hasim dengan melalui BKS ya, Badan Kerjasama Pengelola Program Studi MKN, sehingga kita bisa saling bertukar informasi, jalankan program studi MKN, terutama mitra kita yang berasal dari PTN. Kemudian dari pihak pelaku usaha juga kita harus punya mitra kerjasama. Apakah itu perusahaan perbankan, yang terutama perusahaan-perusahaan yang user ya, pengguna lulusan. Nah, kita juga berharap nanti bisa kita mengembangkan kerjasama dengan dunia usaha, terutama dunia usaha yang menjadi user kita, lulusan. Ada perbankan, ada BPN ya, yang paling banyak dominan menggunakan lulusan kita. Kita harus punya networking ke mereka, apakah nanti dalam hal-hal joint research mungkin, atau informasi-informasi peluang kerja, informasi karir, atau mungkin dalam kuliah-kuliah umum, para stakeholder itu perlu kita tampilkan. Bisa kita tampilkan dari BPN sekali misalnya, dari pihak perbankan, dari pihak-pihak lain untuk memberikan stimulus kepada mahasiswa kita. Itu networking kita ya. Kemudian kepada government, ya, government juga perlu kita hadirkan ya ke kampus untuk memberikan pencerahan, atau kita punya kerjasama dengan pihak government. Karena bagaimanapun pasti dalam banyak sisi profesi notaris, PPAT atau profesi lainnya yang kita hasilkan nanti akan bersentuhan dengan government. Jadi networking ke government juga perlu kita. Kemudian kepada community ya, komunitas-komunitas seperti ini kan sudah ada kerjasama, itu kan sebuah komunitas ya ini. Atau mungkin juga kepada komunitas lain yang berkaitan, ini yang perlu kita sebarkan networking kita. Nah itu keluar. Nah ke dalam semestinya kita punya website yang komprehensif. Website kita bisa kita kembangkan, nanti kita bisa minta kepada PSI untuk pengembangan konten website. Jadi semua informasi di website bisa kita input. Sebaiknya ada satu petugas Pak Prof yang memang fokus kepada urusan website, agar semua informasi akademik dan non-akademik itu bisa kita masukkan ke website kita. Nah kemudian di dalam website ini juga kita bisa memberikan space, kolom kepada para alumni untuk bersilaturahmi. Jadi ada space di dalam website kita untuk para alumni, apakah bertukar informasi, bertukar pengalaman, bertukar data, dan lain-lain. Nah itu mungkin kita lakukan. Dan standarnya satu lagi ya adalah mungkin bisa dikembangkan, Prof. Kita punya newsletter. Ya, newsletter yang katakanlah per 3 bulan, sehingga apapun perkembangan kenotariatan per 3 bulan atau per semester, ya itu bisa kita sebar ke seluruh alumni dan stakeholder kita, sehingga mereka tahu keberadaan kita, apa yang kita kerjakan, sehingga nanti kita mudah meminta sumbangsih mereka, apakah sumbangsih saran, material, atau sumbangsih lain. Nah, jadi sehingga kita tersambung dengan para alumni. Saya rasa salah satu kekuatan daripada MKN adalah alumni. Nah ini yang semestinya kita rangkul.
memang mungkin kita punya organisasi alumni yang perlu kita kembangkan lagi, Prof. Tapi juga kita butuh pengembangan media sosial atau media informasi lain untuk menyatukan alumni-alumni MKN yang pasti sudah tersebar ke berbagai daerah. Jadi ini perlu sehingga kita bisa membuat event-event nanti yang event-event yang bisa membuat alumni kita itu merasa bagian dari apa yang kita kerjakan. Ya, itu yang salah satu mau kita ciptakan nanti, Prof, agar para alumni MKN itu kita rangkul kembali dan mereka harus bisa merasakan mereka bagian dari keberadaan MKN itu. Apakah nanti dengan family gathering atau dengan hal-hal lain yang bisa kita lakukan. Ya, di samping itu ya kita juga meminta kontribusi mereka untuk ini. UI, UGM, banyak fasilitas mereka itu tidak mereka adakan sendiri, tapi adalah kontribusi dari para alumni. Notaris-notaris yang kita keluarkan itu sudah tersebar di berbagai negara, di berbagai daerah di Indonesia ini. Mungkin itu bisa kita berdayakan, ya. Nah, itu yang penting saya kira. Nanti saya tahu Pak Prof Hasim sudah sedang menggagas atau memikirkan perubahan kurikulum ya untuk meninjau kembali Nah, jadi ya mari kita lihat nanti sama-sama, kita terima masukan dari mahasiswa-mahasiswa kita, dari para stakeholder kita, apa yang mau kita perbaiki, atau kita melakukan komparatif studi dengan UGM, UI, itu bisa saja untuk kita mau melihat seperti apa mereka menjalankan ini. Nah, banyak hal yang bisa mungkin kita lakukan, karena tujuan kita pada dasarnya adalah untuk memperbaiki itu bisa kita wujudkan dengan baik. Nah, tentu kami dari pihak dekanat akan mendukung sepenuhnya upaya-upaya yang dilakukan oleh Prodi, ya, para dosen, gagasan-gagasan para dosen, masukan dari para mahasiswa yang akan menjadi input dalam pengambilan keputusan dan perumusan program oleh Kaprodi dan Sekretaris Prodi. Nah, tentu kami dari pihak dekanat akan selalu mendukung upaya-upaya tersebut. Terima kasih. Mungkin acara-acara semacam ini perlu kita variasikan dengan melibatkan pemangku kepentingan lain, ya, sehingga kita juga tanggung jawab Pak Suprayitno, ini tanggung jawabnya Pak Tony, tanggung jawabnya Pak Henry. Yuk mari kita bangun networking, kita bawa ke MKN sehingga kita bisa lebih dikenal orang banyak dan bisa bermanfaat kepada mahasiswa kita. Itu aja, terima kasih Bu Rita, Prof Hasim atas kesempatannya. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Mahmud Siregar, Pak Prof Hasim, dan sahabat-sahabat, rekan kerja, dan dosen-dosen semuanya. Di sini turut hadir bersama kita mahasiswa S1 dari Bali, dari Kalimantan, Papua, dan Jawa. Jadi kita semua sudah tahu berapa menyenangkan kuliah di MKN USU dengan dosen-dosennya yang sangat ramah, kami semuanya sangat ramah, ketua prodinya ramah, dekannya ramah. Jadi marilah mahasiswa-mahasiswa kita mendaftar di MKN USU. Terima kasih Pak Prof Hasim. Terima kasih Pak Suprayitno, Dr. Henry, Pak Tony. Prof Hasim, Bapak Ibu, para dosen, para mahasiswa, para peserta sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya, Dinda Rita. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bang Henry. Terima kasih, Bang Mahmud, Bang Tony. Izin keluar ya. Ya, sama-sama, Prof. Terima kasih Pak Dekan, terima kasih Pak Ketua Prodi dan Rita. Terima kasih Kakak. Pertemuan hari ini. Sampai jumpa.
mahasiswa-mahasiswa, terima kasih, rajin belajar ya, sering ke kampus kalau udah offline ya, Bang Asim. Ya, Saya izin leave. Ilip-lip. Oke, sama-sama izin ya, Prof.